buat Golkar sama sependapat dengan Bang Jali, udah nggak usah calonin, mandatnya diterima sama Pak Erlangga, tapi Pak Erlangga lobby dan jangan gabung ke PDI. Menurut Om Simo, jangan gabung ke PDI. Om Kimung, kita buat syuting lagi nih. Ya, Bang Jali. Buat syuting kali ini mau membahas apa yang dipakai baju Om Kimung nih, warna kuning. Iya. Ya. Jadi Bang Jali kali ini mau bahas soal Golkar. Kayaknya Golkar belum pernah kita bahas secara utuh partainya ya. Iya. Jadi Golkar itu baru ngadain Rakernas Om Kimung. Iya. Rakernas kemarin di Selipi kalau saya ya, kantor Golkar ya, di Jakarta. Di mana itu semua anggota DPD, petinggi-petinggi Golkar, dan juga ketua umumnya Pak Erlangga mengadakan rapat kerja dan menyampaikan beberapa hasil lah setelah rakernas itu, bahwa target Golkar itu 20% suaranya pada pemilu pileg ya, khusus pileg suara partainya menang 20% kayak gitu. Ini target yang artinya bisa dibilang target menang sebenarnya, karena pemilu sebelumnya tuh 2019 PDIP yang jadi juara satu itu 19%. Jadi targetnya itu menang Golkar di pemilu kali ini. Iya. Cuman ada pernyataan yang sebenarnya pernyataan yang aman lah. Maksudnya ya Golkar ini kayak belum tahu nih arahnya kemana nih kayak gitu. Jadi saat disinggung soal koalisi, soal pencalonan ketua umumnya masih belum jelas. Bahkan ada wartawan nanya mau 2, mau 3, mau 4, malah jawabannya yang di Samsul lah katanya. Iya. Malah agak-agak guyon. Iya. Belum tahu nih arahnya mana kayak gitu. Nah, Bang Jali melihatnya kayak gini sih untuk Golkar. Golkar ini kan udah berkunjung, bukan berkunjung ya, bertemu lah dengan partai-partai lain. Iya, udah safari dia kemana-mana, bahkan sampai ke Nasdem kayaknya pernah ya. Pernah gitu. Intinya kan semua partai lah udah ini, masih belum tahu juga nih Bang Jali arahnya kemana gitu. Tapi yang Bang Jali tangkap ini, Golkar ini intinya pengen mencari tim menang. Entah dia menjadi leadernya, entah dia pengen dia pengen bergabung dengan tim menang di 2024 nih Bang Jali tangkap gitu. Nah, tapi untuk kasus Pilpresnya, Bang Jali masih kurang yakin nih soal Pak Erlangga bisa memenangkan pertarungan Pilpres. Menurut Bang Jali ya, berdasarkan survei aja 3 ini yang ke atas nih. Ya kan, ini belum dinaikin nih fotonya. Belum dinaikin ke atas karena ini masih belum gitu. Jadi kalau menurut Bang Jali, ini Golkar ini harus mengeluarkan salah satu yang mungkin mau menang di Pilpresnya atau di Pilegnya. Syukur-syukur dua-duanya kali ya. Kalau menurut Bang Jali agak sulit sih. Oke. Menurut Bang Jali ya harus dikorbankan salah satu gitu. Nah, kalau menurut Bang Jali, Golkar harus korbankan Pak Erlangga untuk tidak mencalonkan diri, bergabung dengan tim menang, entah PDIP yang sudah mencalonkan, entah Pak Prabowo yang akan segera mencalonkan, entah ke koalisi perubahan yang sudah mencalonkan gitu. Om Kimung setuju nggak sama Bang Jali bahwa Golkar harus fokus ke pilegnya aja, untuk Pilpresnya biarkan mendukung pasangan-pasangan yang sudah mengusung kayak gitu. Silakan Om Kimung, setuju nggak dengan pendapat Bang Jali? Kalau secara pribadi pribadi dulu kalau Om Kimung sih nggak setuju. Om Kimung pengennya Pak Erlangga naik lah gitu loh. Tapi secara analisa hitung-hitungan, ya lebih baik seperti itu. Lebih baik ya sudah, biar kalau 3 posisi yang lain yang bertanding. Kalau Pak Erlangga udah stop aja, tahan diri. Tapi kan ini ada mandat Rakernas yang harus dijalankan gitu loh Bang Jali. Karena apalagi kemarin Rakernas kemarin seolah-olah menurut penglihatan Om Kimung ya, sekali lagi menurut penglihatan Om Kimung, ini Golkar para petingginya turun gunung. Pak Akbar Tanjung ada, Pak El Sabuaga ada, Pak Agung Laksono ada, Pak Atta Mawar Atta ada, semua pada turun gunung. Dan organisasi sayap juga ada, AKPPG, AMPG, Akademi Muda Partai Golkar, sayap kalian. Jadi itu benar-benar kayaknya pengen tempur gitu loh. Nah, kalau Bang Jali bilang setuju nggak dengan analisa Bang Jali atau pendapat Bang Jali? Setuju. Tapi kan Pak Erlangga udah ada mandat nih yang harus dia kerjakan. Nah, kalau udah seperti itu, mau nggak mau Pak Erlangga ya harus tempur.
gitu loh Bang Jali. Apalagi mandatnya itu diharapkan mencapai 20% di anggota dewannya, kursinya itu. Dan juga 30% diusahakan anak muda dan wanita. Jadi seperti itu, mandat itu yang memang harus dikerjakan gitu. Nah, gitu loh Bang Jali. Ya, kalau mandat itu harus dikerjakan, mandatnya adalah mencalonkan diri, apa benar? Ya, jadi mandatnya pertama dari rakernas tersebut yang dihadiri 38 DPD berharap bahwa Pak Erlangga maju sebagai kandidat. Ya, pertama loh. Kedua, yang sudah bacalek kemarin yang didaftar berdasarkan abjad itu segera dibuat secara resmi berdasarkan angka dengan catatan prestasinya ya, seperti PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Nah, kalau 3 ini mungkin masih aman lah. 4 juga masih aman pada saat dicalonkan. Kadang-kadang pada saat udah jadi baru tercela. Gitu loh, seperti yang kemarin. Nah, Siapa tuh? dari mana ya? Nggak ada ya. Ya begitulah. Gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini memang mandat yang harus dikerjakan. Lagi-lagi Bang Jali, kalau mandat ini Om Kimung bilang adalah gamang, artinya masih bimbang. Kalau dia yakin PD itu nggak kasih mandat, langsung deklarasikan hari itu. Rapat kerja hari itu memutuskan bahwa Pak Erlangga sebagai capres. Tapi kan itu ada tradisi di situ. Apalagi dengar-dengar di luar ada yang demo agar Pak Erlangga tidak dimajukan sebagai kandidat. Artinya internalnya sendiri aja. Kalau Kimung melihatnya kayaknya yang demo orang internal, nggak mungkin normal. Nah, internal dirinya aja juga udahlah. Kita bilang kan kemungkinan menangnya susah gitu. Jadi seperti itu Bang Jali. Tapi ya Pak Erlangga ya lagi-lagi itu serba salah. Gitu. Nganggur. Kan masih lanjut ngomong. Jadi kita pisahkan dulu konteks Golkar ya. Golkar itu kan bergabung di 3, pilkada, pileg, dan juga pilpres. Pilkada kalau nggak salah targetnya 50% ini dia menang juga. Iya, targetnya. Kita bahas pileg dulu deh. Gitu. Menurut Om Kimung sekuat apa nih kader-kader Golkar? Tadi kan udah dibilang bahwa PLDT itu PDLT ya. Gitu. Dengan target 20%, dengan kondisi sekarang, itu bisa tercapai nggak menurut Om Kimung? Kita bahas pileg dulu ya. Iya. Bisa dulu ya. Bang Jali, kalau Om Kimung lagi-lagi ya, cara pandang Om Kimung adalah kader yang militan-militan itu yang di mata Om Kimung, yang Om Kimung lihat adalah PDI sama Golkar, itu militan banget. Jadi kalau kemungkinannya untuk mencapai 20% bisa-bisa saja. Kemungkinan ya, kemungkinannya bisa-bisa saja. Apalagi secara 5 tahun belakangan ini Partai Golkar kayaknya belum terdengar loh. Ada boleh bilang belum terdengar lah. Ada kasus. Kalau yang lain PDI ada, kemarin Nasdem ada, Gerindra ada di menterinya ya. Ya di semua jajaran, di menteri segala macam. Kalau Golkar, di menterian. Kalau Golkar kan menterian. Jangan sampai lah. Amin. Maksudnya jangan sampai ada korupsi lagi. Mudah-mudahan jangan udah lah. Udah dikasih amanat, udah kerjakan dengan baik. Jadi kemungkinan besar itu bisa jadi karena target 20% itu kalau hitung-hitungannya kalau partai gede itu menang dan itu logis gitu. Logis gitu. Karena dia militan banget dari bawah. Tapi itu semua terikat ya. Jadi strateginya tidak bisa dipisah karena dengan pilpres dan pilkada harus nyatu gitu. Betul. Nah, tapi kalau kayak gitu logis, apa nih kita langsung ke pilpresnya nih, supaya untuk mensukseskan pilegnya, langkah pilpresnya gimana kalau menurut Om Kimung? Makanya Bang Jali, pertandingan kali ini bener-bener nggak bisa satu-satu ya. Kalau dulu kan satu-satu ya. Satu-satu. Ini legislatif harus ini, pilpres harus, kepala daerah juga itu lagi lobby-lobby loh. Itu tuh kuat banget lobby-lobbynya. Jangan sampai di sini kalah, di sini menang, di sini kalah di kepala desanya. Kepala daerah. Nah, ini harus benar-benar. Nah, tadi Bang Jali, kalau dikaitkan dengan pilpres ya, kira-kira caleg dewan dengan pilpres usahakan berbanding lurus. Artinya pilpres naik, caleg gua naik. Nah, itu yang terlihat sekarang ini yang masih solid ada di Pak Ganjar.
Nah, PDIP itu benar-benar tunggal, bisa solid dua-duanya. Nah, kalau di Partai Perubahan 3 aja masih saling berebutan, karena dia akan berebutan dengan 3 kursi dia juga. Nasdem juga nggak mau dong, mereka juga. Nah, Pak Erlangga, kalau menurut Ong Kimung, secara analisa ya, analisa bukan pendapat. Kalau pendapat Ong Kimung, kalau keinginan Ong Kimung maju. Tapi kalau secara analisa, mendingan tidak usah. Sama dengan pandangan Pak Amgali, daripada maju kalah ya. Daripada maju kalah. Dalam satu putaran doang. Tapi ada tapinya nih. Dia kan nomor 2 nih. Nomor 2 ini dengan siapanya bisa cocok. Karena udah angkanya juga ini dengan Gerindra oke, dengan PAN oke, dengan PKB oke, dengan P3 oke, dengan PKS oke, pokoknya semua dia kemana aja bisa. Ya. Jangan ke PDI kalau menurut Bang Kimung. Nah ini oke. Kita taruh stop dulu ya, nggak apa-apa ya. Kenapa jangan ke PDI? Ya, karena apa? Kalau ke PDI, militan sama militer, dia kan pengen suaranya di legislatif kuat. Itu kebantai gitu, maksudnya kalah pamor, karena kan ini calonnya udah ada di PDI. Nah, masyarakat sekarang kan pasti konsentrasinya terpecah, dia pasti nggak ngeliat kali-kali, udah pasti ke pilpresnya. Kalau pilpresnya PDI, orang umumnya di desa-desa atau di mana nggak lihat lagi siapa calonnya. Kalau yang udah ngerti kan, oh pilpresnya ini, kalau yang ininya ini. Nah, tapi kalau ini, oh Pak Ganjar, terus orientasinya PDI. Nah, itu akibat lebih baik berada di luar, beradulah dengan Gerindra. Bergabung dengan Gerindra. Nah, kalau bergabung dengan Gerindra, Golkar itu di daerah-daerah masih solid. Basis daerah dulu, apalagi itu warisan ya, nggak khawatir terus sama Gerindra. Justru karena kan Pak Prabowo juga, tadi kan kalau sama Pak Ganjar, pilihnya karena ada bagian PDIP. Kalau ke Pak Prabowo kan Gerindra juga begitu kan, nggak berbeda malah. Tapi kalau Pak Prabowo itu alumni Golkar. Alumni Golkar, jadi orang masih beranggapan masih ini Golkar. Kalau Pak Ganjar memang dia dari PDIP dari kecil, dari bawah gitu. Nah, ini beda. Jadi para DPD, DPC semua di bawahnya bisa aja ada yang pernah dekat sama Prabowo, bisa aja saling dia gua kan orang Golkar juga dulu jadi untuk angka legislatifnya masih terjaga, kemungkinan masih bisa lah gitu. Jadi kalau Bang Jali berpikir malah sebaiknya karena gini, saat berkoalisi dengan PDIP, Golkar kan selain menawarkan suara partainya, juga pasti karena modalnya kan kuat, dia nomor 2 kan, 13% sekian lah kayak gitu. Ada kemungkinan Pak Erlangga bisa dicalonkan di situ sebagai cawapres, kayak gitu ya kan. Nah, kalau ingin sukses dua-duanya secara pilpres dan juga pileg dan juga pilkada, menurut Bang Jali sebaiknya Golkar itu bergabung dengan PDIP. Dasarnya adalah alasan dasarnya adalah supaya sukses kedua-duanya. Pak Erlangga toh nggak munafik banget, sadar diri kayaknya gue presiden kayaknya enggak. Sebenarnya dalam hati menurut Bang Jali. Karena pesaingnya ini memang waktunya mereka nih bersaing nih di pilpres, dia bukan sekarang. Tapi ya gue bisa dong ngambil kursi cawapres, naik level lah dari bergabung di PDI gitu. Dibanding daripada gue ini masih belum ini, minimal cawapresnya dapat. Nah, cuman yang berat adalah apakah PDIP juga setuju dan menerima bahwa Pak Erlangganya sebagai cawapres. Ini yang agak belum ketemu nih. Karena kalau menurut prediksi Bang Jali kan seperti yang di video sebelumnya, Gerindra gabung juga ke PDIP. Oh iya, pengen supaya menang mutlak gitu. Apalagi kalau mereka Gerindra Golkar ke PDIP, wah itu udah menang mutlak. Gitu. Cuman kan Pak Erlangga juga belum tentu mau juga kalau kondisi kayak gitu. Karena belum tentu mau juga gitu. Nah, paling logis ya kalau secara strategi ya bergabung dengan itu. Kalau kekhawatiran Ong Kimung suaranya tergerus, Bang Jali justru tidak khawatir. Ini beda ya. Beda. Karena tapi untuk mencapai 20% berat, karena pasti PDIP bakal di atas 15% lagi. Paling nomor 2 lagi lah. Nomor 1 PDI. Golkarnya nomor 2 lagi lah. Nomor 1 ke PDI gitu. Karena ya kekurangan Golkar pada pemilu kali ini kurang tokoh figur yang memang sekuat. Kurang.
karena kan PDIP Ganjar, Iya. PDIP-nya di atas, Pak Ganjarnya di atas. Iya. Ya kan, Iya. Pak Prabowo di atas. Kalau ini kan Pak Erlangga bahkan di bawah AHY loh. Iya. Di bawah Pak Mahfud MD, jauh gitu. Jauh. Jadi ini kekurangannya Pak Erlangga adalah elektabilitas Iya. sama popularitas. Gitu sih. Jadi ya Oke. sebaiknya Golkar bergabung dengan PDIP. Pertanyaannya, apakah bisa bergabung? Menurut Bang Jali di bawah 50% sih. Karena kurang apa ya? Mungkin PDIP kurang serak kalau Pak Erlangga jadi cawapresnya. Itu sih. Iya, itu sudah jawaban. Kalau Om Kimo bilang bukan 50%, malah bisa jadi tidak ada lirikan, gitu. Jadi Iya. emaknya ini mau nggak ngelirik, gitu. Induknya ini kan udah diserahkan kepada ketua umum. Iya. Ketua umumnya nggak lirik. Ini ketua umum ini, Bu Mega ini memang bener-bener situasi situasional itu bener di high gitu. Iya. Nah besok Juni lah ulang tahunnya Bung Karno. Iya. Seharusnya kan di delegasian Ganjar direncanakan ya tiba-tiba lebih awal sebelum Lebaran. Iya. Nah ini contoh lah kemarin Pak Jokowi sudah digadang-gadangkan dengan Pak Mahfud MD, tiba-tiba set Iya. melejit Pak Mahfud Amin. Nah ini kalau Om Kimo kenapa bilang nggak dilirik? Semua yang tadi lagi Om Kimo balik lagi ya, semua calon kandidat ini sedang mencari perhatian sama yang namanya NU. Nah, lagi-lagi NU nih. Ya, lagi-lagi NU. Nah, makanya salah satu ketua masjid Istiqlal Nazarudin itu juga sedang dilirik. Belum tentu ya, tapi sedang dilirik. Pak Prabowo safari ke pesantren NU. Pak Anies juga seperti itu. Jadi kalau mau memenangkan pertandingan ini, mau nggak mau mengarah ke sana. Jadi Erlangga kayaknya jangan kan dilirik kata Bajal 50% nggak ada sama sekali. Kalau menurut Om Kimo ya. Kalau untuk cawapres mungkin iya, tapi kalau siapa partai masih mungkin bergabung. Oh ya, Ini yang kalau banyak. secara partai ya. Kan pertanyaannya seberapa besar ego dari Iya. kedua atom ini kan? Kalau secara partai itu tinggi loh. Iya. Tapi kalau untuk ini kan sekarang kan Golkar datang ke PDIP Ya. menawarkan suara, pasti ada permintaan dong. Iya, kalau Nah, secara iya. secara partai oke, pasti ada permintaan. Udah lah, gue kalau nggak nomor 2, udah lah gue berada di posisi di kabinet Iya. gini, ya oke. Tapi kan lagi-lagi yang Om Kimo bilang, kalau posisinya dia bergabung, yang tadi waktu kira Om Kimo ya, analisa Om Kimo, suara partainya tergerus. Iya. Gitu loh. Iya, ini makanya kan ada list-listnya yang Oh, iya. nggak dijelaskan. Iya. Gitu. Jadi ya kalau saya harapan ya, ya bukan harapan. Jika ini balik kita agak melebar ya ke Pak Jokowinya, ya Pak Ganjar bergabung dengan Gerindra, ya Golkar juga masuk ke situ. Oh iya. Seperti kondisi sekarang, gitu. Karena kan itu yang diharapkan sama menurut Bang Jaya, apa yang diharapkan Pak Jokowi adalah kondisi sekarang tuh udah ideal. Iya. Dengan semua bergabung itu. Jadi kalau jadi gini, ya waktu sebelum ya, Pak Jokowi berharap ini di 2045 jangan putus, karena kan impiannya seperti itu. Gimana caranya? Ya alangkah baiknya Gerindra, Golkar bergabunglah ke Ganjar, ke PDI, sebenarnya bukan PDI, ke Ganjar. Nah salah nanti berkoalisinya seperti itu, aturlah bagi kuenya. Ya. Nah, kalau nggak bisa nomor 2, misalnya Pak Erlangga, ya sudah serahkan ke Pak Prabowo. Nah, itu kan kelihatan banget gitu. Nah, kemungkinan besarnya tinggi gitu. Karena kan itu yang terjadi sekarang. Nah, itu yang terjadi sekarang. Makanya kandidat-kandidat yang lain juga sedang berlomba. Kayak Sandiaga Uno juga lagi safari, Erick Thohir lagi safari, Mahfud MD doang yang nggak kelihatan. Tapi kan, kalau itu sudah klik, ya pemilu besok kayak nggak seru. Gak seru, udah itu doang. Gitu. Ya, kalau Bang Jali ya ini bukan masalah sudah nggak seru, ini masalah keinginan. Kan sekarang gini, kalau seandainya masyarakat ini nggak sepakat sesuai apa yang ini, ya mereka nggak pilih itu dong, pilih yang perubahan dong. Kenapa? Masyarakat nggak sepakat? Iya, sekarang kan yang akhirnya mereka bergabung semua nih, sesuai sekarang bergabung semua. Mungkin bilang nggak seru. Seakan-akan itu kemenangan mutlak. Ya kalau saya masyarakat nggak sepakat dengan itu, ya kan nggak semudah itu juga. Jawab yang jujur, Bang Jali melihat nggak seakan-akan nggak sepakat kalau menurut kamu mah? Ya kan pendapat Bang Jali ini kan yang luaran kan di luar bilang banyak Pak Jokowi ininya apa
tidak sukses gini. Iya, itu kan menurut analisa Bang Jali menang mutlak. Nah iya udah Iya, menang mutlak. Kita di luaran, kita bicara tafsir orang iya, luar. tafsir orang. Tapi kan kita bisa ngamatin gitu, bisa melihat. Sekarang Om Kimul dalam kompetisi negara nyari seluruhnya apa nyari kebaikannya? Nyari pertama adalah kebaikan. Kedua, kalau ini semua berkumpul, itu bagi-bagi kuenya lebih nggak seru. Artinya apa? Ini ada kue-kue yang harus dibagi sama mereka-mereka nih. Nah, kalau itu lagi, orang-orangnya yang tadi Abang Jali bilang seperti itu, Om Kimung akan bilang, nanti bisa jadi ada namanya generasi orde baru yang berikutnya. Semacam apa ya, kayak bukan ditakluk sih, semua ya udah nih gua aja nih yang main nih. Gitu loh. Tapi kalau ada pemain baru, pertandingan orang baru segala macam, termasuk Pak Erlangga itu kalau menurut Om Kimung orang baru juga tuh, di luar yang Pak Prabowo dengan Pak Ganjar orang baru juga sih. Itu lebih seru, lebih asik untuk mengelola negaranya, lebih asik. Untuk pembagian karena tapi risknya ada. Oh ya pasti, risikonya masih ada. Risknya adalah bisa tidak berlanjut. Bisa gitu. Cuman kalau Om Kimung yakin banget, nggak mungkin itu. Lebih baik menurut gambaran Om Kimung adalah ya sudah 3 aja, atau apa nggak perlu lah Prabowo. Kayaknya Bang Jali dari kemarin ngarepin Prabowo. Kalau karena bukan mengharapin, jadi sebagai pemain logikanya Messi sama Ronaldo beda tim, tapi kalau digabung semua pada oh iya kalau seperti itu ya. Kayaknya udah pasti nih negara maksudnya nggak benar apa dia. Itu maksudnya. Ya tapi ya sudut pandang Om Kimung lagi ya. Kalau misalnya cuma itu lagi, apa digabungin, ya pemain yang megang kuenya itu aja, gitu aja. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau Bang Jali anggap jika ingin kemenangan mutlak ya seperti itu ya gitu. Supaya makanya berlanjut untuk 2045 karena itu yang diharapkan sama Pak Presiden Jokowi gitu. Udah ya, ini udah lumayan lama nih gitu. Mungkin terakhir ya buat Golkar, Bang Kimung. Buat Golkar sama sependapat dengan Bang Jali, udah nggak usah calonin, mandatnya diterima sama Pak Erlangga, tapi Pak Erlangga lobby dan jangan gabung ke PDI. Menurut Om Kimung, jangan gabung ke PDI. Lebih baik gabung ke Gerindra atau partai-partai kecil yang lainnya. Jadi sekarang jangan gabung ya. Sekarang nggak apa-apa gabung. Maksudnya? Sekarang kan lagi gabung di pemerintahan. Ini adalah bersama-sama membangun pemerintah, tapi bukan gabung ya. Kan kita kompetisi nih. Dulu juga dia nggak gabung. Setelah terpilih, baru dia masuk. 2019 emang nggak gabung? Nggak gabung. Setelah ini ada, baru masuklah. Nah, hanya mendingan dalam kompetisi di luar aja dulu. Ya Demokrat ya? Iya, di luar dulu. Nanti pada saat kepilih, gue punya kekuatan 18 nomor 2 di parlemen. Di legislatif kalau nggak keganggu, kalau dia nggak diajak, gitu loh. Nanti pada saat konsentrasi 20%, kalau ini besar dan dapat, tinggal nego lagi. Lu menang oke di sana, tapi gue di sini legislatif loh. Mau nggak mau, oke. Dan itu jeleknya demokrasi kita, saling jegal. Bukan demokrasi kita, sistem demokrasi. Oh ya, jangan seakan-akan kita yang jelek. Semua sistem demokrasi seperti itu. Sistem demokrasi bukan kita aja sih, gimana juga gitu saling. Sebenarnya bukan saling jegal, ngomongnya begitu permainannya. Ya intinya Golkar semoga aja bisa sukses di semuanya ya. Jadi karena Golkar ini salah 3 lah dari partai yang udah lama ya. Udah lama. Jadi pasti lebih tahu situasinya, strateginya lebih matang. Kayaknya Golkar selalu masuk 3 besar ya di setiap kompetisi ya dari 2000 ini. Iya. Tahu ya selalu masuk 3 besar. Iya. Jadi memang solid banget sih. Jadi untuk kaderisasi caleg Bang Jali emang ngakuin lah Golkar. Oke, itu aja. Sekian. Jadi jika ada pembahasan yang menarik, kita akan tayangkan lagi di KM Talk Channel. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.